Nama saya Felicia Edi Sutarjo. Saat ini saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saya juga menjabat sebagai Wakil Direktur Taiwan Indonesia Science and Technology Innovation, kolaborasi antara NTUSD Taiwan dengan UKWMS Surabaya dan ITS. Saya awalnya tertarik pada STEM itu sebenarnya sejak SD. Waktu itu rumah saya di belakangnya itu adalah sungai. Dan waktu itu saya masih ingat wali kotanya itu Bapak Dr. Purnomo Kasidi. Nah, sungainya itu bersih. Tetapi pada waktu tertentu itu ada ikan yang mengapung. Pada waktu saya kecil saya nggak ngerti. Ya saya pikir itu suatu berkat ya ikan mengapung, orang gampang menangkap. Tetapi setelah saya agak besar saya tahu bahwa ternyata ada pabrik di sekitar rumah saya itu melepas atau mengalirkan air limbahnya. Sehingga ikan-ikan itu mabuk, jadi mengapung gitu. Nah pada saat itu juga saya peduli dengan sungai ya. Di sungai yang makin lama makin dangkal, kotor sekali. Nah itu akhirnya saya yang suka biologi, fisika dan kimia ingin terus di bidang itu. Jadi itu yang pertama kali yang membuat saya kepingin terus di bidang STEM. Tetapi pada waktu berkembang, waktu saya S1, saya punya mentor. Mentor saya Profesor Suryadi Ismaji, pembimbing saya S1. Nah, dia memberikan banyak bimbingan bagaimana STEM itu bisa berkarir di kemudian hari. Dan pada waktu itu juga sharing tentang seorang dosen itu sosoknya bagaimana. Kita sebagai dosen kan harus juga meneliti ya. Dan saya suka dengan penelitian itu. Kemudian kita sharing kepada mahasiswa dari hasil penelitian tersebut. Nah kemudian kita juga bisa menjangkau masyarakat melalui pengabdian masyarakat. Nah itu saya rasa jadi paket lengkap ya. Sehingga saya memutuskan untuk saya mau jadi dosen. Nah pada waktu untuk jadi dosen kan saya sekolah di Australia dengan beasiswa. Nah waktu saya di sana saya heran. Jadi di Australia tuh sungainya demikian besar tetapi tidak ada satupun sampah yang mengapung. Dan kemudian saya melihat bahwa Indonesia ini kan dikatakan kaya ya, alamnya begitu, biodiversity-nya sangat banyak. Terus, kenapa kok kita nggak bisa mempertahankan? Harusnya lingkungan kita bisa jauh lebih baik daripada mereka. Dan pada waktu saya kembali, dan kemudian S3, saya menekuni di bidang pengolahan limbah. Nah itu sampai saat ini juga masih di area tersebut. Sekolah saya rasa sangat berpengaruh ya dengan juga berubahnya kurikulum yang makin lama makin fleksibel dan juga bisa tematik ya. Itu memberikan anak sedini mungkin mereka bisa mempunyai gambaran STEM itu apa sih? Terus aplikasinya di lingkungan, di masa depan kita yang secara real itu seperti apa. Jadi sekolah sangat berpengaruh pada khususnya kita perempuan untuk mengejar karier di bidang STEM. Keluarga, teman, dan lingkungan, saya yakin itu mempunyai pengaruh untuk seorang perempuan tetap di bidang STEM atau pada awalnya memutuskan mengambil bidang STEM. Karena kalau tanpa support dari keluarga ataupun lingkungan, maka saya rasa untuk menanggulangi segala hambatan, challenge untuk bertekun di bidang STEM itu nggak mudah juga ya. Jadi saya yakin itu pasti berpengaruh. Faktor-faktor kesuksesan yang bisa membawa saya sampai saat ini adalah yang pertama itu kita tidak putus asa. Karena setiap level kehidupan pasti ada tantangannya ya. Saya juga kalau flashback ke belakang saya melihat pasti banyak tantangan yang saya hadapi. Tetapi yang memberikan kekuatan itu pasti iman kita yang pertama, yang kemudian membuat kita tidak putus asa. Pada saat kita menghadapi tantangan, kita bisa merenung, kita bisa merefleksikan, dan untuk mencari jalan keluar. Nah, saya rasa itu yang saya juga sharing kepada mahasiswa saya, bahwa asal kata putus asa itu tidak kita masuk ke dalam kamus hidup kita, maka harapan itu selalu ada untuk selalu kita terus berkembang.
Di Indonesia, kalau saya mengamati, sudah banyak berkembang dibandingkan yang dulu. Mulai dari sistem pendidikan, kurikulum, kemudian bagaimana pemerintah juga mulai menyediakan fasilitas-fasilitas laboratorium. Misalnya kayak di BRIN atau PTN-PTN yang besar, itu mereka ada fasilitas laboratorium yang didukung oleh dana pemerintah yang cukup besar. Sehingga kami bisa berkolaborasi. Kalau di tempat kami, di UKWMS, kami punya banyak kolaborasi dengan misalnya dengan ITB atau dengan ITS. Nah, di situ kita bisa saling mengisi dan berkolaborasi dalam penelitian. Tetapi kalau misalnya kita mau bandingkan dengan negara maju yang lain, maka ya masih kurang. Nah, tetapi saya melihat bagaimana pemerintah Indonesia mengembangkan dukungannya kepada penelitian bidang STEM itu semakin baik. Bagian yang bisa ditingkatkan kalau ditinjau dari pemerintah Indonesia, saya memandang ke Indonesia ini kan luas, deviasinya itu masih besar dari barat ke timur. Nah, itu merupakan tantangan terbesar pemerintah Indonesia bagaimana membuat setara antara mereka yang di ujung barat dengan di Jawa atau di ujung timur dengan di Jawa. Itu tantangan terbesar. Karena saya sering pernah gitu ya untuk berdiskusi bagaimana orang-orang misalnya di daerah tertentu yang lebih terbelakang itu mempunyai image bahwa anak perempuan nggak usah di bidang STEM. Anak perempuan toh nanti akan menjadi istri, jadi nggak perlu di bidang STEM. Harusnya cuma sekolah bidang ini aja atau cuma SD cukup. Nah, itu kan harus dirubah paradigma seperti itu atau budaya seperti itu kepada anak perempuan. Nah, itu merupakan tantangan yang terbesar bagi pemerintah kita untuk memajukan, membuat levelnya sama Indonesia dari barat sampai ke timur sampai ke Merauke. Selain yang saya sebutkan pembimbing S1 saya Profesor Suryadi Ismail, saya juga figur yang mempengaruhi adalah pembimbing S3 saya Profesor Isuju. Nah, beliau ini sekarang sudah pensiun, tetapi sampai sekarang pun selalu welcome ya untuk diajak diskusi di bidang STEM dan sebagainya. Nah, selain itu saya juga punya teman, Dr. David Barkley, American. Nah, beliau ini kenalnya nggak sengaja sih, tetapi beliau itu lulusan dari biochemistry. Jadi kalau kita ketemu atau ngobrol via sekarang bisa email atau online meeting, itu beliau enak sekali untuk diajak bicara mengenai STEM, fisika, biologi, kimia. Nah, itu yang memberikan inspirasi juga kepada saya. Nah, beliau juga punya dedikasi yang kuat di bidang pendidikan sampai membuat virtual laboratorium dan sebagainya. Ya, itu merupakan figur ya buat saya. Walaupun mereka semua pria, tetapi kalau buat saya sih, saya melihat seorang figur, nggak masalah pria pun wanita harusnya selevel, sebanding untuk bisa mengejar impiannya. Konsistensinya mereka. Jadi saat kita berdiskusi, kadang-kadang kita tuh kan down ya, aduh capek lah penelitian, menemukan jalan buntu dan sebagainya. Nah, pada saat kita diskusi dengan mereka itu punya gambaran yang out of the box, atau yang punya pemikiran yang di luar yang kita pikirkan. Nah, itu memberikan motivasi. Oh, mungkin bisa saya lakukan seperti ini. Oh, mungkin saya bisa seperti ini. Itu yang awal sebagai mentor saya. Kemudian Tuhan memberikan kesempatan saya untuk bertemu dengan banyak orang hebat. Waktu saya bergabung di GYA, Global Young Academy. Nah, di sana itu kami berdiskusi dan bagaimana STEM itu tidak menjadi satu kotak tersendiri, tetapi bisa berkolaborasi dengan siapapun. Saya sangat bersedia untuk menjadi panutan ataupun mentoring ya untuk generasi muda wanita khususnya untuk berkarya di bidang STEM. Dan sebenarnya saya sudah sering melakukan dengan mahasiswi saya, itu sambil bimbingan saya seringkali menyinggung, kamu nanti ke depan mau kemana? Mau bekerja langsung atau mau studi lanjut? Nah, saya melihat bahwa saya punya hasil beberapa yang akhirnya berkarir saat ini, salah satunya di Riken di Jepang. Kemudian dulu mantan student saya yang asalnya tidak mau bidang STEM, kemudian
Setelah kita berdiskusi, saya berikan gambaran, saya sharing, itu akhirnya memutuskan, oke, saya ngambil bidang STEM. Dan akhirnya bisa berkarya di Australia. Saya suka sharing mengenai bagaimana perjalanan karier, bagaimana achieve sesuatu di bidang STEM itu. Dan saya juga bangga melihat mereka berkembang di sana. Tidak kenal putus asa. Jadi apapun tantangan yang dihadapin, pasti ada jalan keluarnya. Jadi kita tinggal mencari pembimbing ataupun mentor untuk berdiskusi. Nah, kemudian kita akan mempunyai banyak cara untuk keluar dari hal tersebut. Jadi selama kita tidak pernah berputus asa, nah pasti ada harapan di depan kita. Kalau kita lelah, jangan putus asa, istirahat dulu sebentar. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi itu pun yang saya selalu katakan kepada diri saya sendiri sampai saat ini.